Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi NetBeans untuk membuat desain antarmuka yang terhubung dengan database. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa aplikasi NetBeans telah terinstall di perangkat Anda. Selanjutnya, kita memerlukan aplikasi XAMPP untuk menjalankan server lokal dan menyimpan database. Setelah XAMPP dijalankan, buka phpMyAdmin melalui browser untuk mengelola database. Di tampilan phpMyAdmin, kita dapat membuat database baru sesuai kebutuhan. Misalnya dengan nama DB mahasiswa. Lalu klik tombol Create. Namun, karena saya sudah memiliki database tersebut sebelumnya, saya cukup memilihnya dari daftar yang tersedia. Selanjutnya, kita perlu menambahkan tabel ke dalam database, yang dapat dilakukan dengan memasukkan skrip SQL untuk membuat tabel. Lalu klik tombol Go. Jika tabel dengan nama sudah ada, maka akan muncul pesan error yang menunjukkan bahwa tabel tersebut telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita membuka aplikasi NetBeans-nya. Nah, ini untuk tampilan bagian NetBeans-nya. Pada bagian pojok kiri atas kita bisa lihat. Kita klik Create Project, kita pilih kategorinya Java Within. Dan projectnya dengan Java Application. Di sini kita namai projectnya dengan database mahasiswa. Lalu kita klik Finish. Selanjutnya kita klik Finish di kanan pada peta kuning ini. Kita klik New dan New JFrog. Kita namai ini JFrog dengan nama data_db_mahasiswa. Untuk agar proyeknya terkoneksi dengan database, lalu kita klik pada bagian Libraries, lalu Add Jar Folder. Selanjutnya, kita pilih konektor yang sesuai dengan versi NetBeans yang kita gunakan. Lalu pada bagian Service, pastikan MySQL Server dengan akun root sudah terkoneksi dengan baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian desain. Di video ini, bagian desain saya percepat agar lebih ringkas. Setelah selesai membuat tampilan desainnya, kita bisa beralih ke tab Shorts atau kode. Di sini kita bisa mulai mengedit dan menambahkan kode program. Teman-teman bisa perhatikan untuk melihat dan memahami kode secara detail. Kita perlu memperhatikan langkah demi langkah.
Selanjutnya kita akan membutuhkan beberapa baris kode import. Dan di bawah deklarasi kelas juga perlu ditambahkan kode khusus untuk koneksi ke tabel. Kemudian kita hapus bagian kode yang lama dan ganti dengan kode yang baru. Jika muncul error, kemungkinan besar disebabkan karena nama kelas pada kode tidak sesuai dengan nama kelas yang sebenarnya dideklarasikan. Sekarang kita mulai dengan mengubah terlebih dahulu bagian kelasnya ya. Untuk proses penambahan codingan, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di video. Jika video terasa terlalu cepat, jangan khawatir, teman-teman bisa menjedanya terlebih dahulu. Lalu, perhatikan setiap bagian kode. Nah, setelah semua kode berhasil ditambahkan, kita kembali ke tampilan desain. Di sini, silahkan klik kanan pada tombol yang sudah dibuat, lalu pilih opsi Event, Action, dan Action Performat. Nah, di bagian ini kita akan memulai menambahkan codingannya, sama seperti sebelumnya. Jika ingin memastikan bagian codingannya benar, bisa dijeda dan diperhatikan satu persatu ya kawan-kawan. Dan hal yang paling penting di sini adalah memastikan nama database yang digunakan sudah sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Begitu juga dengan nama tabelnya. Pastikan sesuai dengan struktur yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya kita kembali ke tampilan desain, kita klik kanan lagi pada tombol edit, lalu pilih Action Performat. Tambahkan codingan pada bagian ini sesuai dengan di video ya. Jangan lupa kembali mengecek dan menyesuaikan nama database dan tabelnya. Untuk bagian codingan yang lain, teman-teman bisa mengikuti saja seperti yang ada di video. Pada tombol hapus, prosesnya juga sama. Klik kanan, pilih opsi yang sama seperti saat menambahkan aksi pada tombol edit dan simpan. Lagi-lagi, pastikan nama database yang digunakan sudah sesuai dengan yang teman-teman buat di awal ya. Setelah semua codingan ditambahkan, kita bisa menjalankan programnya dengan klik kanan pada file utama, lalu pilih Run File, atau bisa juga menggunakan shortcut Shift F6 di keyboard teman-teman masing-masing. Selanjutnya, kita bisa mulai mengecek apakah prosesnya berjalan dengan baik, misalnya dengan mencoba memasukkan data nama, jenis kelamin, dan alamat. Maka kita simpan, dan data disimpan, tuh muncul datanya. Selanjutnya di bagian pencarian, kita ketik saja Nisha. Nama datanya ada ya.
Terus kita edit di bagian alamat, kita ketik Belawan. Kita edit. Datanya diubah, semuanya berjalan ya.